Ya. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Berjumpa lagi dengan Danti di acara talk show live kesehatan di channel Spark of Life 99. Nah, sore ini saya tidak sendiri. Saya bersama seorang rekan saya. Ya, saya akan mengundang beliau ya, sama-sama dengan saya, praktisi kesehatan juga. Tanpa panjang kata, saya mengundang Ibu Mei. Selamat sore. Selamat sore, Bu Dantil. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Ini kita ya, jauh-jauhan nih ya. Saya ada di Bekasi, terus kemudian Mei ada di Depok. Depok ya. Depok. Luar biasa. Oke, hari ini kan kita mau sharing ya Mei ya. Iya, Bu. Tentang seseorang. Topiknya tentang apa ya? Pulih dari penyakit sendi dan tulang ya. Ini Oke. penyakit yang apa ya? Sekarang itu banyak banget orang yang mengalami tantangan, tapi mereka bingung, Bu, solusinya apa. Terus kadang-kadang kok tiba-tiba ya kena seperti itu gitu. Bener kan ya, Bu Danti ya? Bener banget, ada beberapa teman saya, berarti kan seumuran ya sama saya, masih muda juga, Mei. Kita kan 11-12 ya. Siap. Oke, ada beberapa teman saya dari komunitas lain juga, ya kan. Itu rata-rata saya dengar, terutama wanita ya. Wanita itu dari mulai 40 ke atas tuh sudah mengalami tantangan-tantangan kesehatan, terutama di tulang-tulang sama sendi. Nah, kan saya heran, biasanya kan kalau kayak ibu saya ya, ibu saya kan sudah 83 tahun. Nah, Betul. kalau dia kan mulai umur 55, 60 tuh masih masuk akal. Tapi kan sekarang saya heran loh, orang 40-an kok sudah mengalami yang radang sendi, yang tumitnya sakit kalau bangun tidur. Wah, jadi macam-macam banget ini. Itu, Ya, Mei. alasannya itu tuh katanya sih kebanyakan, bener nggak sih? Apa istilahnya itu habis banyak anak yang dilahirkan, jadi kehamilan sekian, kelahiran sekian, terus semakin banyak kelahiran itu mulai deh timbul tuh gejala-gejala sendi tulang seperti itu, bener nggak sih Bu ya? Ya itu yang nggak tahu karena kan banyak faktor kalau yang saya dengar ya. Cuman daripada kita mereka-reka, karena kan jangan sampai kita berdua mengalami tadi itu radang sendi sama nyeri-nyeri di tulang, jangan sampai. Jadi mendingan kita langsung aja ya kan kita undang ada teman kita ya kan yang akan sharing pada sore hari ini Mei, karena kebetulan ibu ini dia jadi mengalami sendiri. Lah kalau kita dengar sharing dari orang yang mengalami sendiri itu kan lebih mantep gitu kan. Betul Bu. Jadi kita juga harus cari tahu kenapa penyebabnya, ya kan tuh solusinya seperti apa. Iya. Gitu. Apa ya? Ini pengalaman pribadinya beliau jadi ya Bu ya? Iya, ini pengalaman pribadinya. Gitu. Kan kita kalau yang kita belum kena, berarti kan kalau kita tahu bagaimana cara mencegahnya lebih enak kan. Betul. Gitu. Ya Bu, nggak sabaran nih. Memang banyak sekali sekarang itu kita live di FB Live Spark of Life ya, dan bisa di gitu watch ya. party ya Bu ya. Jadi pasti banyak sekali yang menantikan sharingnya beliau ya Bu. Oke, ya. Yuk Kita kita undang mulai aja ya. undang aja Bu. Oke. Selamat sore Ibu Rita. Selamat sore Bu Danti. Apa kabar? Baik, sehat. Ini Bu Rita sekarang posisi di mana nih? Saya lagi posisi di Surabaya, Bu. Waduh, hebat banget ini kita ya, FB Live, satu di Bekasi, satu Depok, satu juga di Surabaya. Betul. Nah, cuman gini, Mei, kan ini kan ditayangkan secara live di FB. Betul. Ya kan? Nah, pasti kan tadi dibilang sama Mei banyak teman-teman kita, terutama para wanita, karena kita peduli dengan teman-teman kita. Barangkali masih bisa ada kesempatan nih untuk mengundang atau berbagi link ini, ya, Spark of Life ini ke teman-temannya. Betul. Bu, sebentar. Mungkin ini kan namanya kita lagi online seperti ini, biasa kan ada tantangan challenge untuk sinyal, ya, connecting gitu ya. Oh iya. Kita udah nyambung belum ya di Spark of Life 99? Coba deh Bu, kita cek Bu. Bentar. Karena ini sayang banget sebelum Bu Rita sharing. Iya, biar denger semua orang ya. Iya, jadi kalau kepotong kan, kelewatan kan sayang banget. Soalnya ini dinantikan banyak orang nih Bu. Kayaknya belum deh ya? Belum ya? Kayaknya belum deh.
Belum ada ya. Oke. Kalau gitu coba sebentar ya kita ini dulu ya. Sabar ya Bu Loading. Rita. Oke. Ini ada salah satu challenge-nya kalau kita berkomunikasi dengan ini ya, lewat internet ya, dengan digital seperti ini. Betul. Gimana? Udah bisa? Belum, sebentar ya Bu, lagi di ini. Mulai kita ulang lagi soalnya. Oke. Iya. Yes. Sebentar ya, Pak. Ini sayang kalau belum pada live. Betul, karena banyak banget tadi pagi saya berbagi flyer ini ya ke teman-teman saya, juga kepada ponakan saya sama saudara, itu mereka tanya, solusinya gimana? Padahal kan keponakan, berarti kan beda umur jauh sama saya gitu. Oh. Belum sampai 40. Ya ini udah banyak yang WA nih. Udah mau lewat. Gunakan API. Siarkan langsung. Belum. Oke. Oke, kita mau ulang dari awal nih, Bu. Ya. Ini Bu In juga udah Ya. tanya ini. Dahsyat, luar biasa. Kita mulai lagi dari awal. Udah oke? Ya, betul. Bentar lagi. Oke, ini sekarang sudah saya lihat. Ya, oke. Sip, sip. Wah, luar biasa. Keren. Selamat sore ya. Selamat sore teman-teman dimanapun berada ya. Hari ini kita adakan talk show tentang kesehatan. Saya Danti sebagai host pada sore hari ini, dan saya tidak sendiri. Saya juga didampingi oleh teman saya yaitu Ibu Mei. Tanpa panjang kata, saya mengundang Ibu Mei. Halo Mei, selamat sore. Sore Bu Danti. Luar biasa ya. Wah, kita ini udah mengulang nih. Iya, luar biasa ya pengalaman kita untuk FB Live seperti ini ya. Betul banget ya, selalu ada challenge. Ya, tapi dengan semangatnya kita pengen berbagi, pokoknya tantangan apapun kita bisa lewatin. Betul sekali. Ya Bu Danti, ini sore ini luar biasa banget. Selamat sore teman-teman semua yang ada di FB Live. Fantastik ya. Pasti sudah lama menunggu ya. Wah, udah kok belum mulai ya. Tapi ini luar biasa. Kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar ilmunya yang luar biasa, inspirasi yang sangat-sangat luar biasa sore ini. Betul. Betul kan ya Bu Danti ya? Bener banget ya. Karena kita semua tadi saya ulang lagi ya untuk Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Jadi saya melihat fenomena bahwa sekarang ini banyak sekali teman-teman saya, saudara, keluarga yang di usia 40, baru mulai 40, mereka merasakan seperti radang sendi, ya, tumitnya sakit kalau bangun tidur, itu ternyata banyak sekali. Nah, kebetulan pada sore hari ini ada teman kita yang punya pengalaman seperti teman-teman kita di luar sana, Mei. Dan biasanya yang kena itu wanita ya, Bu ya? Rata-rata ya? Saya juga bingung. Yang ngomong ke saya tuh ke wanita. Gak tahu apakah laki-laki belum malu atau gimana, nggak tahu. Tapi yang saya tahu tuh banyak kan perempuan. Nah, kini kita harus tahu kan, Mei, apa sebabnya dan bagaimana solusinya. Gitu. Siap. Siapa nih Bu yang bisa memberikan sharingnya nih? Nah, tanpa panjang kata. Oke, tanpa panjang kata, saya mengundang teman kita, ya, seorang ibu, seorang pengusaha juga, ya, dari Surabaya. Enaknya FB Live ini kan kita bisa ya lintas batas ya, lintas provinsi, lintas kota, lintas provinsi ya berarti. Nah, saya mengundang Ibu Rita Yuliana dari Surabaya. Selamat sore. Selamat sore Bu Danti. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu Rita. Wah, kita pasti merah-merah ya. Merah-merah. Menjelang ini hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita wanita semua ya. Oke. For woman. Ini luar biasa Bu ya. Bu Rita punya tantangan, tapi saya kelihatannya melihat beliau tidak ada kelihatan punya tantangan seperti itu ya Bu. Kayaknya fine-fine aja ya. Iya, fine-fine saja. Bu Rita, kan saya dengar ya, langsung saja kita ya, Bu. Kan saya pernah dengar sharing dari Ibu ya, waktu itu kita teleponan bahwa
Ibu waktu itu lagi terapi katanya. Terapi apa? Saya bilang kayak gitu. Oh, ini terapi seperti biasa, sudah rutin ini bertahun-tahun. Untuk apa? Katanya Ibu Rita. Oh, ini tulang sendi sama tumit gitu. Lah, saya tuh ingat Bu bahwa teman-teman saya yang seumuran sama saya itu banyak banget yang punya challenge dengan nyeri di sendi, sakit-sakit di sendi. Bahkan seperti yang Bu Rita pernah cerita ke saya, beberapa teman saya kalau bangun tidur itu jejek itu, tumit itu sakit. Nah, Ibu bisa berbagi dengan kita-kita di sini. Oke, dengan senang hati Bu. Sebelumnya terima kasih ya atas undangan. Undangannya saya bisa sharing di FB Lab saat ini ya. Selamat sore teman-teman yang ada di FB Lab pada sore hari ini. Saya akan men-sharingkan bagaimana dan kenapa saya kena sering sakit tumit dan sendi ya. Kebetulan saya beberapa kali mengikuti workshop. Jadi saya jadi semakin tahu bagaimana cara merawat tulang dan sendi saya. Kebetulan saya memang dianugerahi sakit ini itu udah lama ya, sekitar di tahun 2002. Oh, Nah, oke. Ibu, yang saya tahu itu pada saat sakit itu, kalau orang dulu bilangnya jalu. Sekarang disebutnya osteoartritis bumi. Jadi ya sekarang ini terkenalnya bukan jalu lagi karena semakin berkembang. Kalau dulu di tahun 2002-2005 itu masih abad 20 ya. Sekarang ini kan menginjak abad 21. Jadi terkenalnya osteoartritis. Ya. Di antaranya kenapa itu sakit itu muncul, yang saya ketahui kebetulan yang tadi saya bilang workshop itu karena gaya hidup. Dan itu biasanya diawali pertama pola makan. Oh, oke. Masih tahu ya, sekarang ini banyak makanan enak-enak. Iya, bener banget. Ya, jadi kalau sudah makan itu lupa maunya diet, akhirnya loss, akhirnya menambah berat badan. Nah, pertama kali itu gaya hidup pola makan. Kalau pola makan kebetulan saya suka sayur, suka buah itu paling suka. Dan cuman saya nggak suka susu. Dan kebetulan saya punya 3 anak itu semuanya saya kasih ASI eksklusif. Jadi setiap 2 tahun, nah, otomatis itu karena kenapa tadi Bu Danti bilang kok sakit tulang itu menyerang banyak wanita ya? Iya. Nah memang banyak wanita yang menyusui. Kalau bapak-bapak nggak menyusui. Oh, pantas, makanya banyak yang cewek. Banyak yang cewek, iya. Itu yang dampaknya terkena itu kebanyakan ibu-ibu. Kalau zaman dulu, orang yang kena sakit tulang itu berkaitan dengan umur. Iya. Misalkan, ya udah 40-50 lah, itu pada sakit semua, cekot-cekot istilahnya ya. Tapi sekarang, itu umur 30-an itu sudah pada kena loh Bu. Jadi intinya itu, saya waktu kena itu sekitar umur 35. Oh, masih muda ya Bu? Mudah banget sampai dokter di rumah sakit Kostati ortopedi itu bilang gini, ibu ini nggak salah periksa di sini, usia segini kok udah sakit begini katanya gitu. Saya sampai jawab loh, ya nggak tahu dok, ya mungkin karena memang saya di awal memang suka susu. Nah beruntungnya saya memang suka ikut workshop, jadi pengetahuan untuk bagaimana merawat secara dini tanpa operasi itu saya dapatkan Bu. Jadi saya jaga, kebetulan saya udah suka makan sayur dan buah, tapi yang olahraga nih, olahraga ya luar biasa dahsyat Bu. Merawat 3 anak kecil-kecil ya, pasti olahraga itu terabaikan lah istilahnya seperti itu. Iya. Nah setelah itu saya ya akhirnya apa? Gimana ya cara solusinya? Jadi saya kebetulan ketemu dengan namanya suplemen yang luar biasa ya buat membantu kekurangan kalsium saya. Saya mendapatkan yang namanya itu produk yang bagus banget itu Alpameta. Jadi saya konsumsi Alpameta itu untuk membantu kekurangan kalsium saya itu selama kayak detok ya 90 hari.
saya rutin memakai Alpameta itu 3 kali. Jadi pagi, siang, sore. Itu selama 90 hari, Bu. Oh. Ya, alhamdulillah ya. Setelah saya mengonsumsi Alpameta itu, saya merasakan, kebetulan saya di tahun 2005 itu sempat sholat itu nggak bisa berdiri. Jadi istilahnya selonjor ya. Ya. Benar-benar luar biasa. Lah itu dokter bilang, kalau tidak operasi, ya nggak akan bisa jalan, Bu. Itu agak lama. Apanya dioperasi, Bu? Di tumit. Tumit saya itu waktu itu tumbuh jalu, seperti jalunya ayam itu, Bu. Jadi ada gambar seperti jalu di situ. Oke. Terus berselangnya waktu, akhirnya itu sampai naik. Jadi kalau orang biasanya bilang pengapuran juga. Jadi ada yang bilang jalu, ada yang bilang pengapuran, ada yang bilang osteoartritis. Itu sama. Nah, itu gejalanya memang yang seperti yang dikatakan Bu Danti, bangun tidur itu nyeri, untuk menapak itu juga sangat sulit ya. Kayak kita itu menginjak duri gitu, Bu. Istilahnya begitu rasanya. Nah, itu yang membuat akhirnya saya telateni ya istilahnya, saya rutini untuk konsumsi Alpameta. Itu yang membuat akhirnya lambat laun, alhamdulillah saya bisa sholat itu bisa berdiri sampai hari ini. Berapa lama tuh Bu prosesnya? Itu prosesnya sekitar setelah 4 bulan, Bu. Kalau saya ingat ya, itu di tahun 2005. Kebetulan saya itu juga periksa dokter di Tuban, juga periksa dokter ortopedi yang bagus itu di Solo, itu memang harus operasi bisanya. Tapi alhamdulillah saya hanya merasakan pakai produk seperti ini. Ya, ini memang benar-benar buat saya, istilahnya selain doa ya Tuhan yang membayar, ini memang dibantu ini. Karena memang saya nggak suka susu, mengganti bagaimana konsumsi kalsium saya itu akhirnya bisa tercover. Memang di Alpameta itu ada kandungan kalsiumnya ya Bu, yang bisa memenuhi kebutuhan Ibu. Iya, betul Bu Mei, ini kalsiumnya tinggi. Dan dia memang ekstraknya beras merah. Dia itu apa PSP, jadi bukan beras merah biasa Bu Mei. Jadi intinya pada saat kalau orang pengen, tadi kan berkaitan juga dengan pola makan. Iya. Kita mau diet, karena saya juga menyusui kan nggak mungkin diet ya. Akhirnya saya juga nggak bisa mengerem makan. Nah, untuk itu pada saat saya harus makan banyak kan itu akhirnya gemuk. Nah, dengan kondisi ini itu kenyang dengan sendirinya. Itu saat itu saya alami seperti itu. Jadi 3 kali saya pakai ini, itu kayak misalkan karena tulang itu kalau minum obat tulang Bu rasanya di lambung nyeri. Jadi berdampak ke lambung ya? Iya, berdampak ke lambung. Itu yang membuat ya memang harus benar-benar, kenapa ya konsumsi Alpameta ini sangat penting. Karena ini Alpha PSP untuk perbaikan tulang saya, meregenerasi tulang yang karena usia ya, otomatis dengan berjalannya waktu, tulang itu akan ibaratnya itu berkurang. Tubuh juga berkurang. Jadi fungsinya Alpameta ini sangat bagus untuk detoksifikasi, ya, meremajakan sel dan tulang. Tulang saya itu akhirnya juga bisa ibaratnya dirawat dengan Alpameta. Dan yang kedua lagi, saya karena sekarang ini dampak dari sakit itu bukan hanya dari pola makan, olahraga, dan diantaranya lagi Bu itu dampaknya dari radiasi. Jadi seringkali kan setiap orang nggak akan bisa lepas dari HP kan Bu? Betul. Zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang lepas dari HP. Betul jadi, sekali. Semuanya yang berhubungan dengan listrik. Kita mulai dari dapur aja. Apa sih yang nggak pakai listrik? Dari microwave, dari kompor, dari kulkas, dari semuanya deh. Lah, terutama wanita, aktivitas semuanya kan di dapur nih. Betul. Yang membuat
pada saat seorang wanita itu sering beraktivitas di dapur, belum lagi kebutuhan yang lain, itu membuat kalau saya merasakan saat itu capek. Gampang capek, istilahnya sore itu badan ini rasanya udah pegel semua. Kenapa ya? Itu ada dampaknya juga, Bu. Jadi itu dampak dari radiasi yang melingkupi di lingkungan kita. Oke. Nah, saya juga punya solusi lagi. Gimana jadi solusinya? Kan kita kan nggak mungkin lepas dari radiasi tadi, kan kita setiap hari pakai HP, ya kan di rumah ada WiFi, pakai laptop. Kita kerja WFH pakai laptop. Anak-anak nge-Zoom setiap hari belajar pakai laptop atau HP. Gimana, Tom? Iya, betul, Bu. Bersyukur banget ya, saya juga ketemu lagi perantara dengan produk ini, saya bisa mendapatkan solusi dari tadi yang saya katakan. Bagaimana kita menghindari dari EMF, elektronik atau yang dengan listrik itu dengan ini, Bu. Jadi, Alphaspin ini buat rute saya bagi teman-teman yang hadir di IBF kali ini saya tunjukkan ya bagaimana caranya. Ini di lutut saya, Bu Mei, ya istilahnya. Saya gosok berlawanan dengan arah jarum jam. Oh, oke. Jadi ini benar-benar, ini bukan simsalabim ya istilahnya, kayak jambi-jambi, enggak. Ini benar-benar memang ini namanya Alphaspin. Ini kegunaannya untuk frekuensi di dalam lingkungan, frekuensi di dalam tubuh itu harmonis. Oh, oke. Jadi ini bagus banget. Kenapa ini saya punya beberapa, setelah saya menggunakan ini di kamar atau di ruang tamu, di ruang keluarga saya, itu udara itu jadi bagus. Jadi istilahnya itu mengharmonisasi seluruh ruangan yang ada di lingkungan kita. Nah, ini juga bisa dipakai untuk pijat. Jadi misalkan lutut atau tumit saya yang sakit, itu ya tinggal saya gosok. Dan kebetulan dokter saya juga menyarankan kalau orang yang kena tulang, Bumi, itu harus sering-sering minum. Oh, oke. Ini juga bagus banget. Ini bukan hanya untuk membalanskan, menseimbangkan frekuensi yang ada di tubuh dan lingkungan, tapi juga bisa untuk air heksagonal. Jadi air hidup. Nah, saya pakainya seperti ini, Bu. Jadi ini pada saat saya pakai ya, saya taruh di sini, ini airnya ini sudah berubah jadi air hidup. Oh, oke. Jadi kalau saya pakai tadi, ini kayak sama Alphameta, ini kayak suami istri. Jadi saya bikin Alphameta, ya, 1 sendok itu, airnya pakai air Alphaspin. Setelah itu, setelah saya minum, itu masuk di dalam tubuh saya, itu benar-benar langsung masuk di inti sel. Jadi bagus banget. Jadi daya kerjanya istilahnya itu lebih dari 100% karena ini Alphameta, ini Alpha PSP itu langsung masuk di dalam sel saya, ditambah lagi airnya juga jadi air hidup. Ibaratnya kalau kayak air itu kayak air yang udah didoanin gitu loh, Bu. Jadi obat. Makanya nggak heran ya, setelah kayak air Zam-Zam kali, Bu, ya? Ya, betul air banget. Zam-Zam atau air Lourdes. Ya. Itu kalau pernah saya dengar, kalau kayak air Zam-Zam atau air Lourdes itu tuh dia struktur molekulnya ya, yang molekulnya sangat bagus. Kecil banget untuk masuk di dalam tubuh lebih cepat. Jadi untuk yang untuk terapi itu bagus banget. Makanya saya mengandalkan ini bagus banget. Dan lagi yang saya benar-benar bagus ya, air ya, setelah ini ada satu lagi produk yang bagus ini. Phytomed. Apa itu, Bu? Airnya ini adalah phytonutrien, Bu. Kalau Alphameta tadi, ini Alpha PSP adanya di beras, kandungannya di situ. Ya. Nah, kita kan minum, sel tubuh kita ini sebenarnya sudah natural self healing. Jadi bisa menyembuhkan diri sendiri sebenarnya ya. Menyembuhkan diri saya sendiri. Tinggal bagaimana pola makan saya, pola hidup saya itu benar apa enggak gitu loh. Minum yang saya minum itu bagus apa enggak? Karena belum tentu yang saya minum itu sehat. Misalkan terkena radiasi atau terkena banyak sinar matahari, air itu sudah berubah.
Nah, sekarang saya ketemu lagi namanya phytonutrien. Jadi ini tadi kan air saya taruh di Alphaspin. Ini saya teteskan ya, 10 tetes. Itu untuk pengganti buah dan sayur. Melengkapi ya Bu ya kali ininya. Iya, jadi betul. udah lengkap banget Bu Mei. Jadi intinya Sehat banget tuh Bu. buat saya itu benar-benar kayak apa ya, obat alami yang bisa saya sharingkan ya, karena memang saya dapatnya juga dari workshop. Saya ketemu dengan workshop ini setiap kali saya mengikuti, jadi semakin bertambah gitu. Dan satu lagi yang untuk mencegah osteoporosis, saya pakai lagi Bu Mei, cuman saya nggak bisa ini karena itu matras di kamar saya, kan nggak mungkin saya contohkan ya. Gede ya Bu? Matrasnya besar ya Bu? Besar, seukuran sama kasur Bu. Jadi ukuran saya itu sekitar ya yang 160 itu. Itu jadi memang besar. Dan itu kegunaannya itu untuk mencegah osteoporosis. Wah, bagus banget tuh berarti. Ya, lengkap banget Bu. Saya ketemu pada saat itu produk itu keluar, saya tanpa pikir panjang, waduh ini saya sangat butuh banget nih. Karena memang bagi yang sudah rentan tulang, itu memang kalau untuk sembuh itu katanya dokter nggak bisa. Jadi memang harus merawat. Dari pola makan. Ya, pola makan. Terus Ibu persiapkan diri Ibu dengan kasur yang tadi ya. Itu kasurnya itu manfaatnya buat apa ya Bu? Kasurnya itu manfaatnya untuk osteoporosis agar tidak. Karena biasanya begini Bu Mei, pada saat seseorang wanita itu kena osteoartritis, itu ya tinggal nunggu tahun gitu ya. Itu seringkali sakit apa ya, nggak bisa jalan itu lama. Jadi sekitar kalau usia 40-50 itu ya bukan nakut-nakuti, tapi ini memang teman saya banyak banget. Jadi yang sudah merasakan setiap bangun tidur itu sholatnya kebanyakan usia 40-50 itu sudah duduk, pakai tempat duduk. Nggak bisa berdiri ya Bu? Udah nggak kuat berdiri? Itu kayak gini, pada saat saya pertama kali kena itu kan di tumit. Lah kalau sudah di lutut, itu langsung dipanggul. Sering dengar nggak? Orang yang wanita yang usia 40, 50 itu kalau habis itu panggulnya nggak karu-karuan rasanya. Iya. Ya, dengan tidur di matras itu memang ada biomagnetiknya, juga dia kecil sih 10 cm, tapi itu lengkap banget. Kandungannya untuk tulang bagus. Jadi yang paling terasa buat saya itu memang untuk pencegahan osteoporosis, terus juga untuk apa ya, vitalitas juga sih. Biasanya juga bagi suami istri yang tidur di alas kasur itu udah untuk kandungan tidur kayak gini Bu, ibaratnya tidur sebentar tapi sudah merasakan nyaman tidur. Yang sering deep sleep gitu kali ya Bu ya? Tidur, iya. Jadi itu lengkap banget Bu. Oke. Nah, dari benar-benar untuk kualitas tidur, kualitas tulang. Jadi bisa dipakai bagi yang para pemirsa di FB Live ini yang punya anak kecil, itu bagus banget untuk pertumbuhan tulangnya anak-anak. Nah, dari semua produk yang Ibu pakai, kan tadi itu juga Ibu pakai produknya nggak langsung sekaligus ya, ada bertahap ya. Bertahap. Pakai. Nah, itu yang Ibu rasakan dari yang tadinya Ibu harus dokter bilang harus operasi kan. Nah, sudah tuh Ibu mengalami punya challenge-nya itu tuh kerasa banget sakitnya dan segala macamnya. Nah, setelah Ibu pakai produk-produk itu apa yang Ibu rasakan, Bu? Mulai bertahapnya itu apa langsung enakan atau gimana? Pertama kali saya pakai Alpameta ya Bu Mei. Iya. Itu saya merasakan bisa sholat berdiri. Itu yang saya rasakan. Itu di tahun 2012 ya. Saya enak merasakan sholat itu dengan nyaman.
Jadi saya tekuk, saya ini kaki itu sudah enak. Jadi benar-benar saya happy banget setelah merasakan saya bisa sholat lebih dari 5 kali ya, karena ada sholat-sholat sunnah itu, saya bisa merasakan enak. Itu pertama kali saya merasakan alpha meta. Waktu itu baru alpha meta aja Ibu udah ngerasain bisa sholat. Udah ada progres. Udah ada progres ya. Okay. Itu saya benar-benar happy banget, saya bisa melakukan sholat dengan cepat juga, gerakan juga enak gitu. Nah, berselannya waktu, tapi saya memang masih ada tulang itu kan memang berjalannya dengan umur itu bertambah. Jadi tulang di tulang tawan kayak, itu kan sering sakit. Oke. Ya, sering sakit. Dengan bertambahnya umur ya Bu? Iya, dengan bertambahnya umur. Siap-siap soalnya. Siap-siap, gitu loh. Itu karena saya setelah usia 50 gitu terasa. Jadi kayak kembali cekot-cekot gitu ya. Nah, itu saya terasa banget pada saat pemakaian alpha meta. Alpha spin, maaf. Jadi saya pakai sabuk ini. Jadi ini kan isinya alpha spin. Coba ya, sebentar ya. Kayak begini, nih. Ya. Itu dipakai di mana, Bu? Saya pakai setiap hari di sabuk. Disabukkan. Pinggang kan? Ditaruh di pinggang. Dipakai di pinggang. Ditaruh di pinggang. Jadi ini bantu banget pada saat saya ikut workshop ya, yang dari profesor yang menerangkan ini soal alpha spin ini, itu mengatakan bahwa karena radiasi yang melingkupi di area kita, misalkan kita di dapur itu karena banyaknya listrik, itu otomatis berpengaruh di dalam tulang rawan saya. Ilmu baru nih Bu. Itu tanpa kita sadari, Bu Mei sama Bu Danti, itu mineral kita itu tersedot 20%. Makanya kok ini ya, kok rasanya sering tambah kayak rapuh gitu. Kayak dipegang itu sakit. Setelah saya coba, benar saya pakai diikat pinggang, itu benar-benar luar biasa. Sampai hari ini, itu sakit yang ada di sini, ya. Pokoknya tulang-tulang rawan yang kayak ini, di pojok-pojok ini, itu nggak sakit, hilang sakitnya. Ini udah nggak sakit. Wah, itu kayak sulap, Bu. Iya kan? Dan ini tinggal aja, misalkan saya sering, kebetulan juga ada jalan pagi ya, morning walk ya. Itu di lutut itu kalau misalkan sudah 3 kilo, 4 kilo itu, jalan itu kan sakit. Rasanya. Udah saya gosok lagi. Jadi 5 menit, 10 menit deh. Itu langsung terasa bisa jalan lagi dengan enak. Gitu, Bu. Oke, Bu Rita, ini kan kita juga lagi live ya. Nih, teman-teman, kalau mau, kita bisa minta ya teman-teman yang mau tanya, yang berhubungan dengan sendi dan tulang, silakan ya. Dan di sini ada pertanyaan Bu Rita langsung nih dari saya belum lihat nih. Ibu Nova. Tadi Ibu kan bilang pakai alpha meta tadi ya, Bu? Iya. Boleh nggak, Ibu konsumsi obat juga nggak dari dokter? Sudah itu boleh nggak di mix dengan alpha meta itu tadi? Sebenarnya alpha meta ini bukan obat, bukan suplemen, bukan vitamin. Jadi ini makanannya sel bumi. Jadi bisa dikombin dengan obat. Itu kalau yang mau, misalkan sakit ya. Pada saat awal sakit tulang itu memang luar biasa sakitnya. Jadi biasanya kalau masih dalam taraf sakit, itu tetap dibantu dengan obat. Obat anti nyeri ya? Mungkin ya. Berarti boleh ya? Boleh ya, sambil minum obat dengan minum alpha meta itu boleh? Jadi, alpha meta dulu, Bu. Konsumsi alpha meta dulu, dalam keadaan perut kosong. Habis itu 1 jam kemudian, itu bisa minum obat. Biasanya karena obat sakit tulang itu biasanya dibarengi dengan yang punya sakit mah itu lambungnya sakit. Biasanya dokter itu ngasih 2 obat tulang, ya sakit nyeri dan nyeri juga dengan itu obat mah. Obat mah. Biasanya itu, ya itu sudah gabungannya. Jadi tapi karena saya waktu itu udah mulai dari 2002 ya, saya minum obat. Itu rasanya udah jenuh, nih.
Jadi saya semenjak udah kenal Alpha Meta, saya hanya murni pakai Alpha Meta. Itu bahkan pernah saya pada saat sakit nyeri banget, itu saya sampai 4-5 kali. Jadi saya nggak makan, ya. Kebetulan saya harus mengurangi berat badan. Untuk sakit tulang itu memang harus mengurangi berat badan. Bukan kurus, tapi karena memang untuk menjaga tulang itu tetap kasihan tulangnya kalau sudah ibaratnya sudah ada sesuatu. Overweight. Iya, terus kelebihan berat badan penyangganya itu malah berat gitu loh. Jadi saya memang semenjak kenal ini udah pakai ini semuanya seperti yang dikatakan bahwa badan ini kita bisa menyembuhkan sendiri. Saya sugesti dan saya minum. Saya cuman yang paling suka itu setelah ada Alpha Spin, Bu Mei, nanti itu karena konsep air ini benar-benar membantu. Jadi kayak kalau mau diet bagi teman-teman diet. Bisa buat diet juga ya? Nurunin berat badan ya? Untuk penurunan berat badan. Waduh, keren banget ini, lengkap. Jadi minimal untuk usia 50 tidak bertambah, Bu, berat badannya rata-rata. Usia 50 itu berat badan ini banyak bertambahnya daripada turunnya. Karena metabolisme kali ya, metabolismenya melambat. Metabolisme sudah mengalami penurunan. Lah, dengan adanya Alpha Meta ini sangat membantu untuk proses metabolisme ini untuk lancar lagi masuk di dalam tubuh. Itu, Bu. Oke. Jadi yang bisa minum ini siapa aja ya, Bu? Tadi kan kalau Ibu Rita cerita kan, karena Bu Rita ada mengalami talent kesehatan, terus ada teman yang memperkenalkan, terus baru Ibu mencoba minum dan ternyata alhamdulillah challenge kesehatan Ibu jauh berkurang. Gitu. Nah, kalau untuk yang minum, saya justru saran semua dari bayi, Bu, sampai orang tua, manula, sampai kapanpun deh. Karena apa? Ini itu adalah Alpha PSP, bukan beras merah biasa. Jadi bagus banget untuk ibu hamil. Untuk pada saat ibu hamil, ini juga untuk tulang pertumbuhan tulang, penyusunan tulang, ya janin itu bagus banget. Jadi mulai bayi sampai orang tua itu harus konsumsi ini deh. Itu kalau saya bilang karena memang ini memang bukan kayak suplemen, bukan obat, bukan vitamin, karena ini makannya sel. Jadi setiap yang punya sel memang wajib minum Alpha Meta. Jadi intinya saya merasakan banget ini juga dikonsumsi juga untuk anak-anak saya, orang tua saya, kebetulan juga ibu saya yang pernah sakit itu cepet banget. Orang-orang yang udah usia itu kan pasti bermasalah dengan tulang, Bu. Iya. Betul. Tapi memang nyambung ya, Bu Rita ya. Tadi kebanyakan wanita karena wanita menyusui, balik lagi karena hamil gitu kan, mengandung gitu kan. Jadi kalsiumnya diambil, maksudnya berbagi ya sama sang bayi gitu. Terus pas pas menyusui juga sama seperti itu ya, makanya kebanyakan wanita yang kena. Nah, jadi otomatis benar yang kayak Bu Rita tadi bilang, jadi waktu pasca mau program hamil bagusnya minum Alpha Meta ya. Benar. Ya, jadi udah persiapan ya. Persiapan untuk bayinya. Atau mungkin sebelum hamil kali ya? Sebelum hamil. Benar. Ya. Jadi para orang tua muda ya. Orang tua muda ya, ibu muda. Ya, jadi si ibunya udah tetap sehat setelah dia melahirkan, sambil menyusuin karena kalsiumnya tergantikan terus gitu ya. Betul banget, setuju saya. Jadi anak ketiga nih ya Bu ya tadi ya, pas melahirkan anak ketiga. Sayangnya kan pada saat saya waktunya hamil belum ada Mbak produk ini. Makanya saya kena tulang di usia muda, di usia 35 itu saya udah kena. Jadi enggak kalau sudah kena tulang, Bu Mei sama Bu Danti, itu enggak semakin hilang, tapi semakin Jadi tergantung bagaimana gaya hidup kita,
pola makan ya, terus pola olahraga. Olahraga juga ya. Sekarang setelah saya ya menyadari, oh iya ya betapa pentingnya olahraga, anak-anak juga udah semakin besar, waktunya udah ada, itu memang wajib sih untuk tulang saya olahraga minimal sehari itu sekitar 30 menit lah, Bu. Wow, ini keren banget Bu Rita. Ini teman-teman di FB Live ini dapat informasi baru. Saya pun secara pribadi baru tahu nih yang tentang yang ibu hamil, persiapan sebelum ibu melahirkan, hamil gitu kan, baru melahirkan itu memang kalsium ya yang diutamakan gitu ya. Karena efeknya nanti balik ke sang ibu ya. Iya. Ya, betul. Ini untuk pencegahan nih, jadi bagus banget nih. Bagus mencegah ya, daripada benar. itu kan, kalau udah sakit malah lebih repot, ya kan, keluar juga biaya banyak, bukan? Terus kemudian pada saat kita sakit juga kita nggak bisa maksimal ya, nggak bisa, produktivitas pasti juga berkurang ya Bu ya? Iya. Mengurangi aktivitas. Iya, aktivitas kalau pada saat seseorang, karena banyak sekarang ini untuk yang ibu-ibu hamil itu juga untuk pola hidup sehat itu menantang banget, Bu. Jadi memang bagaimana lebih apa ya, simpel ya, dengan konsumsi Alpha Meta, terus pemakaian untuk radiasi karena semuanya nggak bisa lepas dari HP, dan dia juga ibu hamil itu juga masih butuh bekerja. Iya. Jadi itu kompleks banget, apa istilahnya, rentan di situ untuk janinnya. Itu yang yang bisa saya sharingkan, Bu Mei sama Bu Danti. Wah, ini berharga banget ya sharingnya ya, Mei ya. Keren. Jadi kesimpulannya Alpha Meta untuk kalsium, persiapan kalsiumnya. Terus yang kedua Alpha Spin itu tadi untuk menjaga tulang-tulang rawan kita terserap sel-sel mineralnya. Sama tadi tidur airnya ya. Air hidupnya ya. Iya, gaya hidup. Terus sama tidur di kasur tadi ya, tidur di kasur tadi ya untuk menjaga tulang ya Bu ya. Iya, jaga tidur tulang. Pun, tapi tulang kita tetap terjaga. Gitu. Terus jangan lupa, Bu Mei, kalau yang nggak suka makan sayur dan buah. Oh iya, tadi satu lagi fitonutrien. Ya, banyak kan anak-anak sekarang yang saya tahu, karena pengenalan, jadi dari orang tuanya pengenalan untuk makan sayurnya di saat anak-anak itu kecil ya, makan buah, sehingga menyebabkan banyak anak-anak sekarang itu kurang menyukai ya buah-buahan dan sayuran. Mereka lebih suka dengan makanan zaman sekarang yang lebih instan. Ya, seperti burger, ya kan, fried chicken, seperti itu. Fast food kayak begitu. Betul. Jadi dengan pemakaian produk-produk itu tadi, Bu Rita tidak perlu operasi. Alhamdulillah sampai detik hari ini, Bu. Terus sekarang juga sudah semuanya enak ya Bu, sholat bisa berdiri lagi, sudah itu aktivitas kaki juga, menapak juga udah ini ya Bu, nyaman-nyaman saja gitu ya. Udah bisa morning walk katanya tadi, saya dengar ya. Morning walk. Bisa jalan pagi. Sama. Soalnya gini loh, kalau usia kan nggak bisa kita tolak tuh. Betul. Sama Bu Mei, ya kan. Tapi yang perlu dirawat, bagaimana sel-sel tubuh saya ini muda. Jadi usia saya bertambah, tapi sel-sel tetap muda. Iya, sel saya masih muda, saya masih bisa jalan-jalan dengan cucu, tidak perlu pakai tongkat. Itu kan. Amin. Sehat, panjang umur, sehat gitu ya. Amin. Bisa ngajak cucu jalan-jalan ya. Iya, itu. Keren banget. Ya Bu Danti, ada pertanyaan nggak ya kita ya? Tadi ada yang bilang gini, memang challenge banget kasih sayur dan buah yang bervariasi ke anak. Karena kan memang kalau yang saya pernah dengar ya, saya sekilas dari WHO tuh katanya setiap hari tuh anak-anak mesti minum, makan, konsumsi 5 jenis warna kalau nggak salah, buah-buah dan sayuran. Padahal ya nyuruh minta anak kita makan 1 jenis buah aja, challenge-nya luar biasa gitu. Jadi ini sebenarnya ada solusi. Betul Bu. Anak-anak sekarang luar biasa. Dan itu juga sayur dan
buah, sayur dan buah juga mempengaruhi tulang mereka juga sih ya, perkembangan Iya. tulang juga ya, pertumbuhan mereka ya. Sangat, iya. Wow, keren banget. Iya, Aduh, iya. bersyukur banget nih teman-teman di FB Live sore hari ini sudah mendengarkan sharing langsung dari Ibu Rita di Surabaya. Dari Surabaya. Dan yang luar biasa kita juga ada beberapa teman itu, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Tuban gitu ya. Inilah kerennya FB Live ya Mei ya, jadi bisa menjangkau kemana-mana. Dan saya yakin kan ini kan di Watch Party nih Bu. Betul. Jadi kan seluruh teman-teman di FB itu bisa melihat program talkshow kali ini gitu. Dan yang luar biasanya program talkshow seperti ini akan kita sering adakan ya Bu Danti ya? Ya, jadi kita sering mengadakan edukasi tentang kesehatan-kesehatan dengan mengundang praktisi kesehatan yang berbeda lagi, ya kan? Terutama untuk malam ini nih, Mei kalau nggak salah malam ini tuh juga akan ada lagi nih jam 19. Jam 7 malam ya, Bu? Jam 7 malam waktu WIB, ya. Di FB Live yang berbeda, ya kan? Bapak Ibu bisa bertanya kepada teman-teman Bapak Ibu yang membagikan link ini, karena nanti malam tuh topiknya juga keren loh, Mai. Banyak banget loh orang yang mengalami, itu tentang MAH. Oh banyak iya, banget orang sakit MAH. Apalagi zaman sekarang, Bu, lagi kondisi zaman corona, pandemi. iya benar. Jadi MAH mulai meningkat nih penyakitnya. Waduh, seru nih, harus ditonton ya. Iya, oke. Bu Rita, berhubung waktu, terima kasih ya sudah berbagi dengan kita semua di sini ya. Untuk teman-teman yang menyaksikan FB Live sore ini, semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada yang pengen bertanya Bu, bagaimana? Oh iya ya, kalau misalnya ada yang bertanya masih ada waktu nggak Mei ya? Bukan, mungkin bisa ditanyakan kepada yang betul. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya tadi mengenai penjelasan Ibu Rita, mungkin kurang jelas mengenai tentang apa solusinya tadi, teman-teman bisa bertanya kepada teman-teman yang membagikan link ini. Karena teman-teman yang nonton pada sore hari ini pasti kan ada yang bagi nih linknya. Nah, bisa bertanya kepada yang membagikan link ini, gitu Mei. Oke, sip. Wow, keren banget, tidak berasa waktu ya. Nggak terasa ya. Singkat tapi sangat bermanfaat sih, saya yakin. Tadi banyak banget, saya pribadi juga banyak banget dapatnya, terutama wanita-wanita juga nih. Iya. Gitu. Betul, kan kita wanita juga kan. Sampai ketemu nanti malam jam 7 ya Bu, di FB Live Ibu Wardani ya. Wardani Indrianti ya. Ya, ini juga keren topiknya. Teman-teman banyak banget. Ini cewek cowok. Kalau tadi kan dibilang Burita kan kebanyakan cewek yang kena radang sedih. Ini cowok juga banyak deh yang kena MAH nih. Oh, iya. Jadi kudu denger ya. Oke, kalau gitu. Makasih Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih, saya dikasih kesempatan, saya telah diundang untuk sharing pada sore hari ini. Terima kasih Bu Mei, terima kasih Bu Danti, terima kasih semua pemirsa yang melihat FB Live pada sore hari ini. Semoga dapat manfaat dari sharing saya. Terima kasih. Siap. Oke, sampai Selamat ketemu. Sore semua. Selamat sore. Bisa.